Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Mari sebelum kita mengakhiri aktivitas kita di hari ini, kita merenungkan sebuah firman Tuhan yang diambil dari Matius 20 ayatnya yang ke-20 hingga 28. Matius 20 ayat 20 sampai dengan 28, demikian bunyi firman Tuhan. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah, supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu, dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Adalah pembacaan Alkitab kita. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian, tentu kalau bicara pencapaian di dalam kehidupan, kita tidak bisa dilepaskan dari 3 hal yang pasti ada dan menjadi tujuan dari kehidupan kita. Yang pertama tentunya adalah kekayaan. Setiap orang berusaha mati-matian untuk memperoleh kekayaan di dalam kehidupan. Yang kedua adalah kekuasaan, di mana kekuasaan menjadi sebuah lambang, sebuah hal yang menunjukkan bahwa kita memiliki power, memiliki kuasa untuk memerintahkan sesuatu, supaya orang juga menerima kita sebagai seorang yang punya kekuasaan. Dan yang ketiga adalah keturunan yang menjamin kelangsungan atau kelanggengan 2 hal tadi di atas, kekayaan dan kekuasaan yang mungkin akan diteruskan oleh anak ataupun cucu kita. Tentu Bapak Ibu, ketiga hal tersebut merupakan sesuatu hal yang umumnya menjadi tujuan kehidupan. Tetapi bagaimana dengan pesan Kristus untuk benar-benar menjadi hamba, menjadi pelayan? 3 hal tadi tentu tidak sesuai dengan panggilan kita untuk menjadi seorang Kristen. Kalau kita mengejar harta yang begitu berlimpah, kalau kita mengejar kekuasaan, kalau kita mengejar keturunan, 3 hal yang tadi kita perhatikan Bapak Ibu, itu bukanlah sebuah hal yang kekal, tetapi itu adalah hal yang fana. Kekayaan dapat habis. Pandemi COVID mengajarkan begitu rupa bahwa kekayaan yang kita miliki bisa saja habis dengan singkat. Kekuasaan dapat hilang dengan mudah. Tentu Bapak Ibu yang berkecimpung di dunia politik mengetahui bagian ini. Dan keturunan, ketika mereka tidak hidup berdasarkan jalan yang telah kita tentukan, atau bahkan hidup jauh dari firman Tuhan, itu menjadi sebuah hal yang memukul kita, membuat kita menjadi terfikir. Oleh karena itu Bapak Ibu, melalui bacaan ini Yesus mengingatkan lewat contoh nyata
yaitu permintaan dari Ibu Yakobus dan Yohanes, istri Zebedeus, di mana ia meminta bahwa kedua anaknya itu memiliki posisi terhormat di dalam kerajaan yang Yesus miliki. Di dalam bagian ini Yesus memberikan pengajaran dengan tegas kepada mereka yang mendengarnya, bahwa urusan siapa yang memiliki tahta itu bukan urusan dia. Itu adalah urusan Sang Bapa yang telah mengatur itu semua. Tugas setiap pengikut Kristus adalah untuk melayani, bukan untuk dilayani. Untuk menjadi contoh, untuk benar-benar meneladani hidup yang Kristus lakukan. Di dalam ayat 26 dikatakan, barang siapa ingin menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayan. Di ayat 27 dilanjutkan, barang siapa ingin menjadi terkemuka, hendaklah ia menjadi hamba. Bukan panggilan untuk mengumpulkan harta yang fana, mengumpulkan kekuasaan yang dapat sirna begitu saja. Bukan menghasilkan keturunan yang hidup jauh dari jalan Allah. Tapi panggilan dari Kristus adalah panggilan untuk menghamba. Sebagaimana yang Kristus lakukan, di mana ia melepaskan kekuasaannya. Ia melepaskan segala privilege yang ia miliki untuk menemui setiap kita, menjadi sama dengan kita, dan untuk menebus kita, setiap umatnya yang tidak layak sebenarnya untuk mengalami penebusan itu. Oleh karena itu, melalui firman ini Bapak Ibu, marilah kita merenungkan di dalam kehidupan kita. Apakah tujuan hidup kita sebagai seorang Kristen sudah terarah kepada Kristus, atau masih mengarahkan diri kita untuk memenuhi tuntutan kekayaan, keturunan, dan juga kekuasaan yang fana di tengah dunia? Sudahkah kita meneladani Kristus yang menghamba begitu rupa, melepaskan statusnya yang begitu tinggi untuk menjadi sama dengan kita? Atau kita masih berusaha dengan berbagai cara mendapat pengakuan di tengah orang-orang dengan segala aktivitas kita, baik itu aktivitas di media sosial maupun aktivitas di dalam keseharian kita lewat sikap, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita? Sudahkah kita meneladani Kristus yang adalah kepala kita, atau kita masih membela ego pribadi kita? Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah melalui firman ini kami diingatkan untuk menghamba sepenuhnya ya Bapa, menjalani panggilan hidup kami sebagai hamba Tuhan, bukan untuk mencari atau bahkan mencuri kemuliaan nama-Mu, bukan mengarahkan hidup kami kepada pemenuhan kekayaan yang fana, pemenuhan kekuasaan yang dapat hilang, bahkan menelantarkan keturunan kami. Tetapi biarlah hidup kami terarah untuk menjadikan hidup keluarga kami dan hidup pribadi kami hanya untuk kepentingan nama-Mu saja, mengumpulkan harta yang tidak fana, dan benar-benar mengarahkan diri kami untuk menjadi hamba yang penuh dalam kehidupan, yang menghamba kepadamu saja ya Bapa, menuruti setiap kehendak. Tolong kami, mampukan kami, agar kami mampu menjalankan panggilan tersebut. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, mengingatkan pada ibadah minggu besok, baik ibadah umum pukul 9 dan pukul 7 pagi, diadakan perjamuan kudus. Untuk Bapak Ibu ataupun anak-anak yang sudah CD, dipersilakan untuk mengikuti perjamuan kudus. Dan juga untuk ibadah remaja tetap secara onsite pada pukul 9. Lalu juga sekolah minggu sudah ditambah 2 kelas. Yang onsite adalah kelas Immanuel, Musa, dan Yeskiel pada pukul 9. Untuk Daud sampai dengan Batita masih dengan
sekolah minggu online. Kita berharap ada perkembangan situasi dan juga pertambahan guru sekolah minggu untuk memenuhi kuota kebutuhan kelas dan agar kelas dapat dibuka. Juga mengingatkan Bapak Ibu, rekening untuk persembahan GKI Cicurug sudah diupdate, baik rekening untuk persembahan maupun rekening untuk pembangunan renovasi. Berikut ini merupakan rekening yang untuk persembahan tertera dan atas nama GKI Cicurug. Nomornya dapat dilihat di berikut ini, dan juga untuk yang renovasi gedung pelayanan atau untuk bantuan cicilan ke penabur, nomornya tertera berikut ini dengan atas nama GKI Cicurug. Kiranya ini menjadi perhatian dan berkat bagi kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.